Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bertemu kembali pada kajian Himpunan Putusan Tarjih. Selasa yang lalu itu ada usulan dari salah seorang ustadz supaya disebutkan dalilnya. Seingat saya memang selalu saya sebutkan. Nah, kemarin juga ada usulan begini. Ini kok menarik, ada saja usulan. Mohon dijelaskan proses keputusannya sehingga Muhammadiyah menetapkan ini. Kalau prosesnya itu lewat sidang tarjih. Nah, mekanismenya itu adalah menggunakan manhaj tarjih. Nah, gitu. Nah, ini mohon kepada Pak Yai Toat Setiawan, belum hadir. Beliau yang punya otoritas itu. Jadi ini memang persoalan besar di Muhammadiyah. Kita ini baru membaca keputusannya saja. Nah, kalau membahas prosesnya itu ya manhaj tarjih itu. Nah, mohon itu ada siapa gitu ya, saya kira banyak di sini para pakar-pakar di bidang itu. Nah, itu di samping kita ini ada lagi misalnya membahas tentang manhaj tarjih. Dulu pernah disampaikan oleh Wakil Ketua PWM Pak siapa yang muda dari Bangil, Samsudin, Ustaz Sam, pernah menyampaikan itu hanya beberapa kali saja. Itu saya punya lengkap bukunya, versi Inggris ada, versi Arab ada, versi Indonesia ada. Buku, jadi tidak terlalu tebal. Nah, itu sehingga prosesnya di situ. Nah, itu mohon Pak Dr. Toat Setiawan bisa menindaklanjuti. Jadi pertanyaan itu jawabannya tidak langsung di sini, jadi itu ada masalah lain. Baik, kita lanjutkan kemarin itu tentang ini kita selesaikan ya, masih banyak ini. Kitabul Janazah. Jadi sekarang kaifiyatu ghuslil mayit. Jadi cara memandikan mayat. Jadi setelah kemarin sudah ada diumumkan, ada dihadapkan, kemudian dipejamkan matanya dan seterusnya itu. Nah, sekarang ini adalah bagaimana memandikan mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradtum ghuslal mayyiti fabda'u bil mayamini wa mawadi'il wudu'. Jika kamu ingin memandikan mayat, maka mulailah dari anggota tubuh yang kanan. Wa mawadi'il wudu, dan menggunakan urutan wudu. Nah, itu. Ini harus dibaca dalilnya, nah, gitu ya. Dalil nomor 13. Ya, tidak apa-apa, kita turuti aja, tidak apa-apa. Memang ini perlunya ya supaya tahu kan. Li hadithi Ummi Atiyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghuslibnatihi ibda bimayaminiha wa mawadi'il wudu minha. Jadi dari Ummi Atiyah, Rasulullah SAW bersabda ketika memandikan anaknya
mulailah dengan anggota tubuh yang kanan, wa mawadhi'il wudu, dan sesuai dengan urut-urutan ketika wudu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Waghsiluhu witron salasan au khamsan au aktsara min dzalika bima'in wa sidrin waj'alu fil ghuslatil akhirati kafura au syai'an minhu wadfiru sya'ral mar'ati thalatha qurunin. Ini dalilnya nomor 14. Jadi ketika kita memandikan mayat itu, siramlah witron dengan ganjil, salasan au khamsan au aktsar min dzalik. Jadi misalnya satu anggota badan itu disiram 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, tapi yang ganjil. Bima'in wasidrin, dengan air yang bersih dan sidrin itu bidara, daun bidara. Waj'alu fil ghuslatil akhirati kafura, di akhir pembasuhan itu diberi kapur barus, au syai'an minhu, atau sesuatu yang lain yang setara dengan itu, ya, yang harum. Wadfiru sya'ral mar'ati salasata qurunin, dan wadfiru dipintal, digulung, dipeluntir gitu ya. Sya'ral mar'ati, kalau jenazahnya itu perempuan, rambutnya itu loh yang panjang itu dipelintir salasata qurunin, menjadi tiga pelintiran, dikepang itu ya, qurunin. Tapi kalau laki-laki enggak, ini yang perempuan. Li hadithi Ummi Atiyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiyat ibnatahu faqala igsilnaha thalathan au khamsan au aktsar min dzalik. Jadi membasuhnya itu 3 siraman atau 5 siraman atau 7 siraman gitu ya. Nah, gitu. In ra'aitun nadzalika bima'in wasidrin. Jadi kalau ada ya dengan kapur barus, dengan daun bidara, dengan apa yang memungkinkan supaya bisa harum. Waj'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur. Fa idza faragtuhunna fa'adzinani falamma faragna adzannahu wa a'tana hikwahu faqala ash'ir naha iyahu yakni izarahu. Jadi maksudnya ya itu tadi. Jadi memintal, memelintir kalau perempuan gitu ya. Siapa yang memandikan Nabi Muhammad ketika wafat? Yang memandikan adalah Ali bin Abi Thalib, lalu dibantu oleh Abbas dan anak-anaknya Abbas. Jadi kalau kita memandikan mayat itu ya telanjang kan gitu ya mayatnya, tapi Nabi tidak. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, di samping sepupunya juga menantunya kan gitu ya. Itu termasuk adab. Oleh sebab itu barangkali di antara kita suatu saat memandikan mayat itu ya sebisa mungkin dengan adab yang baik. Jadi, kalau memang ada permintaan dari keluarga supaya tidak ditunjukkan auratnya ya dituruti. Kalau ya sudah namanya memandikan ya biar resik semuanya ya tidak apa-apa gitu ya. Thumma jaffinuhu thumma jaffifuhu binahwin au min syafatin. Nah, itu ya. Jadi setelah
itu kan selesai ya, kemudian dikeringkan dengan handuk atau dengan kain-kain yang bisa meresap. Wal yaghsilir rajulu ar-rajula, hendaklah mayat laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki. Wali ahadiz zaujaini ayyaghsilal akhar, boleh juga suami atau istri, jadi suaminya yang meninggal, istrinya ikut memandikan boleh, atau sebaliknya istrinya yang meninggal maka suaminya ikut memandikan, itu boleh. Waktumu aibahu, dan hendaklah orang-orang yang memandikan itu menutup, merahasiakan aib apabila ada di antara anggota tubuhnya itu. Jangan cerita kepada orang, jangan dibuka, itu aib. Nah, ini termasuk akhlak ya, adab memandikan mayat. Li hadithi Abi Rafi aslama maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wasala mayitan fakatama alaihi wa farallahu la arba'ina marratan. Barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia menutup, merahasiakan, tidak menceritakan orang aib, ada sesuatu yang aib dari mayat itu, lalu dia tetap menutup, tidak cerita kepada orang, maka orang itu akan diampuni dosanya arba'ina marratan, sampai 40 kali. Rawahul Hakim wa qala sahih. Ya, baik. Sekarang cara mengkafani mayat. Wa kafinul mayyita kafanan hasana. Setelah dimandikan, mayat itu kita kafani. Kafankanlah mayat itu dengan kafan yang baik. Fi thiyabi bidin, dengan kain putih yang bersih. Satiratin li jami'i badanihi, yang menutup seluruh anggota tubuhnya, badannya. Wa idza jmartumuhu fa'ajmiruhu salasan, dan lulurkanlah gitu ya, selubungkanlah, ditutupkanlah itu dengan salasan, tiga helai. Wahannituhu illal maital mukhrima fala tukhammiru ra'sahu wala tukhannituhu wala tamassuhu bitibin. Dan hendaklah diberi wewangian, khannituhu, illal mayyital mukhrima, kecuali mayit yang berikhram. Nah, mayit berikhram mungkin sedang menjalankan ibadah haji, atau orang yang syahid itu ya, mati di medan perang. Fala tukhammiru, itu jangan diberi wewangian itu, dan jangan ditutup kepalanya. Wala tamassu bitibin, jangan diberi wewangian apapun. Wa kaffinur rajula salasata athwab, kain kafan untuk mayat laki-laki itu 3 lembar, 3 helai. Wal mar'ata bil khiqa summa dir'i summal khimar summal milhafah summa thawb. Jadi kalau mayatnya itu perempuan maka ada 5 helai, tapi beda-beda gitu ya. Jadi yang pertama itu kain basahan, itu biasanya menutup semuanya, kain baju kurung atau apa itu ya. Nah, summa dir'i, kemudian baju, summal khimar, kemudian khimar itu kerudung ya, menutup kepalanya. Summal milhafah, kemudian
kalau di hadisnya itu adalah yang menutup buah dadanya itu ya. Summa saub, kemudian seluruhnya ditutup seluruh badannya. Wala tughalu fil kafni, jangan berlebih-lebihan di dalam memberi kafan itu. Dalilnya nomor 25. 24, 25. Lima rawa Abu Dawud bisanadin hasan an Ali marfu'an la tughalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an. Ya, jangan berlebih-lebihan dalam memberi kafan, yang secukupnya saja. Li hadis Jabir anna rajulan minal muslimin tufiya bi Khaybar wa anna dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sallu ala sahibikum al hadits. Ini tentang salatnya ya. Ya. Jadi kemarin kita menyebut hadis bahwa ada 3 hal yang tidak boleh diundur-undur, harus segera. Yang pertama, sholat kalau sudah datang waktunya, seperti kita ini. Yang kedua, jenazah ketika sudah jelas dia meninggal, itu segera diurus. Nah, yang ketiga itu adalah seorang wanita perawan yang belum menikah, sudah ketemu calonnya, itu segera harus didesak, segera. Jangan lama-lama. Nah, itu. Oleh sebab itu perlu ada orang yang menekan supaya segera menikah. Nabi itu sering begitu. Jadi kalau ada sahabat belum punya cucu, mal dicarikan. Jadi kalau di kita itu mak comblang gitu ya, mempertemukan. Itu luar biasa itu. Pahalanya. Tetapi ada pengecualian. Nabi Muhammad itu ketika setelah dimandikan kemudian disolati tidak segera dikubur, padahal Nabi sendiri menyuruh begitu. Itu sampai 2 hari baru dikubur. Apa gerangan? Kenapa? Satu, umat Islam butuh segera ada pengganti pemimpinnya. Nah, waktu itu sedikit ada percekcokan. Sing ganti Nabi iki sapa? Wong Muhajirin apa wong Ansor? Wong Mekah atau wong Madinah? Jadi bagaimanapun namanya orang itu kan ada rasa prestise, bukan prestasi ya, prestise. Kebanggaan kedaerahan itu selalu ada. Tetapi kemudian Umar bin Khattab sepakat itu membaiat Abu Bakar, engkau yang jadi pemimpin pengganti. Nah, dengan begitu semuanya ikut berbaiat, kecuali Ali, karena Ali itu ngurus jenazah Nabi itu luar biasa. Mulai dari mengambil air, jadi airnya itu bukan sembarang air, gitu ya. Nabi pernah berpesan, kalau nanti saya mati, tolong saya dimandikan dengan air dari sumur Bi'ru Utsman. Bi'ru Utsman itu di luar kota Madinah yang dekat dekat Uhud itu loh. Barangkali yang umroh haji pernah, saya pernah ziarah ke situ. Bi'ru Utsman. Jadi ketika orang-orang Islam sudah datang ke Madinah, semuanya banyak sekali kehabisan air gitu loh. Nah, sehingga ada sumur miliknya orang Yahudi. Sing sapa wong njupuk mrono kudu bayar. Nah, akhirnya Nabi bilang, barangkali di antara saudara-saudara ada yang berani atau bisa mampu membeli sumur itu, maka Anda akan punya kaplingan surga pasti. Nah, yang angkat tangan Utsman, saya Nabi. Singkat kata, sumur itu dibeli oleh Utsman, diserahkan kepada Nabi, monggo silakan dipakai. Nah, sumur itu sampai sekarang masih ada. Sehingga Nabi pesan, kalau saya nanti mati, saya minta dimandikan dengan air dari Bi'ru Utsman itu. Nah, sing jupuk merono itu Ali bin Abi Thalib, membawa
kirbah. Kirbah itu kulitnya unta yang disamak kemudian dijahit itu ya, lalu apa itu jenis. Nah gitu. Jadi Nabi itu tidak segera dikubur karena yang pertama tadi itu umat Islam harus memastikan dulu siapa pengganti Nabi ini. Jangan sampai ada kekosongan pemimpin. Nah, gitu. Jadi tidak ada wes nanti gampang, tidak ada. Harus segera. Siapa ini? Nah, pernah dulu di Paciran Pak Asror ya, ketika Yaiman meninggal, para senior langsung rapat sebelum dikubur. Siapa yang sing ganti? Nah, itu mirip nyontoh seperti zaman Nabi. Yang kedua adalah persoalan dikuburkan di mana. Jadi ada persoalan yang agak makro. Orang-orang Mekah mengatakan, ya karena lahirnya di Mekah ya harus dibawa dong ke Mekah, dikubur di Mekah. Orang-orang Ansor meskipun lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah ya di Madinah. Nah ada yang lebih khusus lagi, kalau di Madinah di mana? Apakah di kuburan Baqi atau di mana gitu ya? Nah yang mutusi begitu itu adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar seorang khalifah yang sangat-sangat bijaksana, calon khalifah waktu itu ya. Bahwa Nabi sendiri pernah bilang bahwa nabi-nabi masa lalu itu dikubur di tempat meninggalnya itu. Nah, di tempat meninggalnya itu dua pengertian, di kota itu atau di tempat tidurnya itu. Akhirnya mereka sepakat ya di tempat tidurnya itu, kamarnya Aisyah, karena meninggalnya itu di kamarnya Aisyah yang sekarang sudah ditembok di dekatnya Raudhah itu. Nah, itu kamarnya Aisyah. Sehingga dikuburlah di situ. Di kemudian hari, kemudian Abu Bakar juga dikubur di situ berdampingan, dan yang di sebelah berikutnya adalah Umar bin Khattab. Itulah sebabnya sehingga Nabi Muhammad ketika meninggal itu tidak segera dikubur itu karena persoalan itu. Ada persoalan-persoalan itu. Baik. Nah sekarang cara mensolatkan mayat. Kaifiyatus sholati alal mayit. Nah ini ada juga. Nabi Muhammad ketika sudah siap dimandikan, sudah dikafani, lalu disolatkan. Di mana Nabi disolatkan? Apakah di masjid atau di lapangan? Ternyata Nabi Muhammad itu disolatkan di kamarnya itu. Di kamarnya Aisyah itu. Nah umat Islam kan banyak. Sip-sipan. 10 orang masuk sholat dan keluar, ganti lagi. Sehingga ada sebagian umat Islam itu memahami kalau begitu mensolatkan jenazah itu tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Nah, ini barangkali menjadi baru bagi kita umat Islam gitu ya. Sebenarnya mensolatkan jenazah tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Karena itu para sahabat-sahabat senior waktu itu ya sholat di sini, sehingga bergantian. Itu sehingga juga membutuhkan waktu yang lama. Sehingga jedanya itu 2 hari 1 malam itu baru dikuburkan. Oke, jadi saya kira gitu. Thumma sallu 'alal mayyiti ba'da kamali taharatihi wa kafanihi bi syurutis shalah. Kemudian salatkanlah mayit itu ba'da kamali taharatihi wa kafanihi bi syurutis shalah. Jadi setelah setelah dimandikan, disucikan, dikafankan, dan ketika memandikan juga termasuk diwudukan gitu ya. Biniyati khalisatin liwajhillah, dengan niat yang ikhlas karena Allah. Wa kabbiru tsumma qra'ul Fatihah wa sallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma kabbiru tsumma khlisu lahu du'a
summa kabbiru summat'u rafi'ina aidiakum inda kulli takbiratin. Biasa ya, 4 kali takbir. Pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga ikhlas berdoa, mendoakan mayit, kemudian yang keempat mendoakan lagi, dan kemudian salam. Majelis Tarjih Kota Surabaya pernah membuat keputusan bahwa sholat mayit itu tidak pakai angkat tangan. Jadi Allahu Akbar, hanya takbiratul ihram saja. Nah, kemudian selebihnya itu tanpa angkat tangan. Pertanyaannya, bolehkah keputusan begini ini diamalkan menyalahi keputusan PP Muhammadiyah? Nah, itu. Ini Pak Wahab yang bisa jawab ini. Di sini dijelaskan keputusan PP, kalau sudah himpunan putusan tarjih itu sudah keputusan PP, ya. Rafi'ina aidiakum inda kulli takbiratin. Jadi angkatlah tangan setiap takbir. Dulu mungkin zaman ketuanya Pak Wahid Syukur kalau tidak salah ya. Nah, itu kemudian ada semacam tinjauan. Kalau ada tinjauan diputuskan itu harus disampaikan ke PP supaya kemudian di PP itu dibicarakan. Karena putusan tarjih itu terbuka untuk dikoreksi kembali. Gitu. Terutama hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat. Termasuk takbir zawaid di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu kita Surabaya pernah membuat keputusan itu. Wis podo sampai sholat subuh gitu ya. Nah, itu. Tetapi keputusan PP angkat tangan. Nah, itu. Oleh sebab itu menyikapi seperti ini, kalau kita punya pedoman yang lebih kuat ya PP ya. Tapi andai kata kemudian kita mengikuti pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, ya monggo silakan dengan alasan-alasan itu. Tetapi sebaiknya ya kalau ada keputusan berbeda itu harus diusulkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk kemudian dibahas. Atau kemungkinan sudah dibawa ke sana tapi belum dibahas, ya enggak tahu saya. Wallahu a'lam. Gitu. Wa yakunu doa binahwi, doa mayat itu, doa dalam sholat itu misalnya ini ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaldin wa nakkihi minal khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minat tanas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu. Atau baca doa yang lain, ini yang banyak juga dibaca. Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Itu. Jadi itu doa-doa yang dicontohkan dan semuanya ada dalilnya, ada dalilnya. Oh, kamari rasa-rasanya. Nah. Kaifiyatut dafni, cara mengubur mayat. Summahmilul janazata ba'da sholati alaihi ilal makbarati musri'in. Kemudian setelah disolatkan itu, kemarin kan kita bahas ya, jangan sampai mayat itu masih punya tanggungan hutang atau apa dengan orang lain. Maka biasanya sebelum sholat itu imamnya itu mengingatkan kepada hadirin, barangkali ada yang masih almarhum ini, almarhumah ini masih punya ikatan-ikatan perjanjian atau apa, hutang piutang, segera dilaporkan kepada ahli waris atau keluarganya. Jadi jangan sampai menanggung hutang.
Nah, setelah itu kemudian summahmilul janazata ba'das sholati alaihi ilal maqbarati musri'ina. Musri'ina itu cepat-cepat. Cepat-cepat. Jadi ada hadis nanti ada sebutkan mayat itu ketika diangkut dari rumah menuju kubur itu kalau dia mati baik itu biar segera mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka sebaiknya ngusung jenazah, apakah itu dengan mikul begini atau dengan mobil atau dengan apa ya, saya kira itu cara. Nah itu segera. Jadi di sini adalah musri'in wasari'u ila maghfiratin wasyai'uha mashina haulaha qaribina minha shamitin. Nah ini penting. Ikutilah keluarganya di kanan kirinya itu, apa anaknya, apa mertuanya, cucunya, tetangganya, yang dekat-dekat lah di situ. Shamitin, ini yang jarang orang dengan diam mengantar jenazah ke kubur itu diam. Anehnya yang banyak di masyarakat kita apa itu sambil baca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki tekon diajaran begitu itu. Perintah Nabi diam semua. Jadi suaranya hanya gresek-gresek apa kaki yang ini jalan itu. Wala takhrujin nisa'u litasyi'. Wanita-wanita jangan ikut rombongan ke mengantar. Nah ini juga kadang-kala di zaman kita ini saking kepinginnya keluargane, bojone, macam-macam melok wetok-wetok melok kabeh. Tidak boleh. Jadi yang laki-laki saja. Semuanya diam. Jadi kalau mungkin karena iki ucapan-ucapan yang baik lah, la ilaha illallah, la ilaha, itu tidak ada dasarnya, tidak boleh, dilarang. Jadi mohon ini sebagai pelajaran ya. Wala tajlisu hatta tud'a. Sampai di kuburan jangan duduk dulu. Sebelum mayat itu sampai dan diletakkan di liangnya itu ya. Wa idza ra'aitumul janazata faqumu hatta takhlufkum aw tud'a walau janazata yahudi. Bagi yang kita tahu ada jenazah lewat ya, ini bukan mengantar tapi ada jenazah lewat diantar, kita di depan rumah misalnya kita tahu, berdirilah. Walau janazah Yahudi, meskipun jenazah orang Yahudi. Jadi ini bentuk hormat, bentuk hormat. Wadfinuha fi hafrin hasanin amikin. Oke, jadi saya kira itu tentang menguburkan mayat. Dan disarankan fi makbarotil muslimin. Kalau ada pekuburan yang khusus kuburan Islam ya monggo, di situ lebih baik. Untuk Surabaya ada sebagian makam Islam kelurahan mana gitu ya. Tapi ada yang makam itu umum seperti makam di Rangkah itu ya, yang dekat Tambarjo itu umum, siapa saja boleh di situ. Nah itu. Wadhiluha min qabli rijlai al-qabri. Jadi kalau memasukkan ke liang lahat itu wadhiluha min qabli rijlail qabri. Jadi dahulukan kepalanya, kemudian kakinya itu yang terakhir. Oleh sebab itu kalau mau memasukkan ke kubur itu lewat selatannya liang lahat itu ya, kemudian gini.
Jadi yang lalu pernah saya ungkapkan singkat, jadi kubur itu apa? Kubur itu adalah alam barzah. Tidak selalu definisi kubur itu liang lahat itu, tidak selalu. Sebab bagaimana kalau orang tenggelam, mati tenggelam? Ya kuburnya ya di tenggelamnya itu tetap kubur itu namanya. Orang yang hangus terbakar, kuburannya di mana? Ya di terbakarnya itu, di hangusnya itu. Lah apa nanti tidak ada pertanyaan malaikat? Ada. Jadi Allah itu tidak kesulitan mengambil begitu itu. Nah, itu. Jadi yang namanya kubur itu adalah alam penantian, ya, untuk meneruskan kehidupan baru, ya. Jadi proses kita setelah mati itu bukan akhir, tapi kita ini akan memulai kehidupan baru, yaitu ketika amma yatasaalun 'anin naba'il adzim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Banyak orang yang tidak percaya, wis mati, wis balunge ajur mosok engko iso urip maneh. Itu mukhtalifun, mereka itu bercekcok temen taiku. Itu ada 3 pendapat cekcoknya. Itu yang pertama itu ngibulnya Muhammad, itu Abu Jahal dan seterusnya. Muhammad itu wong gendeng, gak usah dipercaya. Yang kedua itu ragu antara iya dan tidak. Kalau saya tadi Abu Lahab, kalau Abu Jahal itu termasuk awalnya itu ragu. Muhammad itu kayak cilik gak tahu bojo. Lah nek ngomong kate ono kiamat gak tahu bojo, tapi apa iya ya? Nah, itu tuh ragu. Nah, yang ketiga itu ya menolak saja. Gak mungkin, balung wis ajur akan dibangkitkan kembali. Konon katanya saya di beberapa situs itu akhir-akhir ini banyak remaja-remaja itu yang mulai cenderung menjadi ateis. Itu karena ini merasa tidak yakin. Ada keyakinan yang namanya as-sam'iyat yang hanya didengar saja. Karena itu nanti bukan sekarang. Nah, itu sehingga banyak yang tidak percaya. Jadi banyak yang kemudian membuat kelompok namanya saya pernah membaca itu ada kelompok ateis lah, ateis. Nah, itu. Oleh sebab itu ini juga menjadi pelajaran bagi kita umat Islam. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang pasti terjadi, tapi bukan sekarang. Surga, neraka, kiamat, mahsyar, hisab, itu semuanya ada. Dan kita sudah diberi bocoran sekarang. Amma yatasaalun, wan nazi'ati gharqa, abasa wa tawalla, idza syamsu kuwirat, dan seluruhnya. Itu bicara tentang kehidupan baru nanti. Jadi bukan sekarang. Saya kira itu hal-hal yang berkaitan dengan mengurus mayat. Nanti masih ada 2 ini, saya kira waktunya sudah hampir habis. Nanti ada takziah dan ziaratul kubur dan ziarah kubur. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.